Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Angkatan antum termasuk angkatan yang paling beruntung ya, selain kelas 4 juga, karena pembahasan kitab ini lebih lengkap dari yang kakak kelas serba dipercepat karena waktunya desak, jadi tidak semuanya bisa dibacakan, nggak mungkin setahun selesai, sebenarnya 6 bulan selesai. Nah, jika kemampuan bahasa Arab kita sesuai, sehingga Ustadz mensyaratnya cepat, antum nggak usah harokati lagi, maksudnya yang buat lama apa? Anak nunggu antum harokati, ya kan? Nunggu antum nerjemahin. Nah itu yang buat lama. Seandainya kalau seperti kita di kuliah-kuliah cepat, ini 6 bulan selesai. Ini 1 semester selesai harusnya. Satu kitab di Libya 1 semester. Karena yakin dulu ya itu kalau ada kemampuan awal harusnya cepat, harusnya minimal setahun selesai. Ya semuanya bahasa Arab kan, khos. Anak masih kan dulu saya suka membaca buku terjemahan bahasa Indonesia. Salah satu yang membuat Ustadz banting setir dari kuliah umum ke kuliah bahasa Arab, pelajaran usul fikih demi Allah. Anak beli sekitar 15 buku usul fikih bahasa Indonesia, semuanya mentok setelah al-ahkam. Ketika pengertian masih paham, ya kan? Ahkam wajib, ya, makruh, mubah, mustahab, sama itu masih paham. Sahih masih dikit-dikit paham. Masuk al-amr mentok. Apa itu al-amr? Fi'il itu apa? Isim itu apa? Harus belajar. Masuk al-nahyu mentok lagi. Setelah itu lebih-lebih lagi. Al-am, al-khos. Ya, setelah itu masuk mutlak, muqayyad. Masuk zahir, muawwal, mujmal, mubayyan. Apalagi nanti masuk apa? Bab yang seperti qiyas, tapi puyang lah. Awal-awalnya qiyas mudah, tapi ujung-ujungnya ilahnya. Ilhaqu far'in bi aslin dan seterusnya. Ini yang salah satu ilmu ini yang buat Ustadz banting setir. Banting setir harus segera berbahasa Arab. Tidak mungkin puas belajar syariat kecuali bisa bahasa Arab. Ada saatnya mentok beneran. Kita kadang punya percaya diri yang tinggi, saya bisa memahami dengan terjemahan. Iya, 1, 2 kita bisa, pelajaran bisa, tauhid mudah. Emang untuk orang awam tauhid, ya kan? Fikih juga secara ringkas, amalan mudah. Tapi ketemu antum bab usul fikih, nggak sengaja kita kadang-kadang ada kaidah-kaidah dikeluarkan dalam fikih sehingga penasaran apa sih umum, khusus, apa sih mutlak, mubayyan, mutlak, muqayyad. Akhirnya semakin mendalami, semakin banyak beli buku terjemahan, semakin bingung, semakin nggak ngerti. Nah, yang dari situ saya mulai belajar bahasa Arab dikit-dikit. Ya, akhirnya buat banting setir, ninggalin semua yang dicita-citakan dari kecil dulu. Beneran, gara-gara kitab ini salah satunya. Alhamdulillah, Allah bukakan mata ini untuk kekhusyuan kita belajar syariat, sholat, baca Quran. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus suka dan harus mau dan harus berusaha keras untuk memahami bahasa Arab dan seluruh keilmuannya di atas bahasa Arab itu. Ya, sehingga alhamdulillah setelah itu antum menjadi tempat orang ditanya. Lebih banyak memberi faedah daripada dulu mencari-cari faedah dari orang. Sekarang antum dicari orang, insyaallah. Ketika bisa bahasa Arab dan menguasai keilmuan syariat, sedikit atau banyak pasti dipakai. Dan jadilah orang yang selalu mengatakan Rabbi zidni ilman. Jangan bosan-bosan. Sebagaimana Allah firman, wa qur rabbi zidni ilma. Jangan bosan-bosan mengatakan doa ini di sujud-sujud. Waktu mustajab, biar Allah menambahkan kita ilmu yang manfaat. Taib. Al-Khas, halaman 29 di kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul di Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Al-Khassu, sodnya bertasydid. Dari khassa ya khussu, khususan, khassun, makhsusun, khussa, la takhussa, ya, dan seterusnya. Khassun wa khassun,
khussa yukhassu. Ta'rifuhu pengertiannya al-khassu, ya, kalau ana baca seperti al-khass, ya, al-khassu lughatan diddu al-ammi atau al-ammu. Bagusnya al-ammi, ya, lebih mudah dipahami. Kalau al-ammu harus ada tanda kurung, dikurung. Kalau bacanya al-ammu harus dalam kurung, nanti dia fi mahali jarrin alal hikayah. Kalau ini langsung mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarri al-kasrah. Harus paham juga ya nahwunya, bacanya, sehingga nerjemahin enak, memahami enak. Dan mau enggak mau, suka enggak suka, nahwu wajib bagi para penuntut ilmu syar'i. Suka enggak suka, harus suka. Mintakan ke Allah agar suka. Ya, karena yang membuat cinta dan benci di hati, ya, salah satunya adalah kehendak Allah. Allah yang membolak-balikan, hati hambanya di antara dua jari, di antara jari-jari Ar-Rahman. Jadi mintalah ke Allah, ya Allah cintakan aku ilmu bahasa Arab, ilmu syar'i, mencintai ulama, menghormati ilmu-ilmu, tidak menyepelekan ilmu, dan tekun dalam menuntutnya. Terus berdoa ke Allah, ya, jangan malas berdoa. Insyaallah sayusiluka Allah ila sabili. Ingat rumusnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, syaratnya dulu ini, sungguh-sungguh dulu, mujahadah dulu dengan maksimal. Mujahadah bukan hanya dengan waktu kosong, enggak, harus keluarin duit. Oh bisa saya, ya antum nyalin jajan, antum harus beli buku tambahan, pulpen yang bagus, kadang fotokopi. Enggak dikasih uang fotokopi orang tua, uang jajannya masih bisa. Ingat Imam Ahmad rahimahullah taala ketika habis penanya mencatat kalaman gurunya, dan beliau enggak sempat ngeraut, lama waktunya, langsung, siapa yang mau saya beli 1 dirham kalau enggak salah, atau 1 dinar. Ya. Pulpen kan murah, beliau langsung, saya beli pulpen yang sudah diraut, saya beli pulpennya 1 dirham kira-kira kalau salah, nah, riwayatnya. Langsung dilempari semua, beli. Belum. Ini punya beli. Ibaratnya pulpen harganya 3.000. Beliau mengatakan, sini tak beli 100.000. Pulpen siapa yang punya 2? Tak beli 100.000. Langsung dilempari semua. Ini punya saya. Saking tidak inginnya waktu hilang, dan beliau bukan orang kaya, ingat. Beliau bukan orang kaya, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sekali safar 12 onta kitabnya. 12 onta, berapa kilo? Nah, berapa kilo coba? Kemana-mana, nggak ada duit beliau, kerja dulu. Nguli di kafilah, ya, di kafilah. Kuli setahun, berangkat. Habis kuli lagi, berangkat. Beliau yang paling jauh safarnya, sampai Maghrib, Maroko. Dan beliau tinggal di Baghdad, di tengah-tengah Syam. Ya, beliau di Syam, hidupnya adalah Irak. Ya. Dan sampai safarnya ke seluruh negeri. Orang-orang para ulama yang beliau cari begitu banyak, sampai 1 juta hadis. Nah, hadis yang beliau kumpulkan, yang hafalkan, alfi hadis. Jadi contohnya para ulama. Baik. Secara bahasa al-khass adalah lawan dari al-'am. Al-'am kemarin apa secara bahasa? Asyamil. Jadi penulis tidak ulang-ulang, berarti didus syamil, ya, didu al-'am. Istilahan, secara istilah usul fikih, al-lafdhu ad-dallu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lami wal isyarati wal adadi. Secara istilah, al-khass adalah al-lafdhu, lafaz, ad-dallu yang menunjukkan ala mahsurin, kepada
sesuatu yang dibatasi. Mahsur adalah yang dibatasi atau diikat, dibatasi bukan diikat, dibatasi, mahsur. Bisyakhsin, bisyakhsin. Ya, siapa yang membatasinya? Dengan seseorang. Dengan seseorang, ini dengan orang maksudnya. Au adadin, atau adad, jumlah, adad jumlah. Kam adadu al-fasl fi hadzal ma'had, berapa jumlah kelas di ma'had ini? Adad. Contohnya ka asma'il a'lam, pengertiannya sampai adad ya, bisyaksin atau adad itu koma, udah titik. Contoh ka asma'il a'lam, seperti nama-nama nama-nama alam. Alam bahasa Arab nih ya, awas bukan bahasa Indonesia. Dia bukan nama orang aja, awas. Alam itu bisa nama gunung, bisa nama hewan, bisa nama sebuah sekolah, nama desa, nama kota, ya, semua nama malaikat, nama-nama. Dan nama ini jika disebutkan di dalam sebuah lafaz yang menunjukkan bahwa dia dibatasi dengan nama, ya berarti dia lafaznya khas. Wal isyarati, atau seperti isim isyarah. Wal adadi, kemarin ingat termasuk sighat umum ya, yang menunjukkan madanya kullu jami', kemudian isim syar, kemudian isim istifham, isim mausul. Adakah di situ isim isyarah? Ada. Al-an, enggak ada isim isyarah, awas ya. Enggak ada isim isyarah, sehingga isim isyarah dimasukkan oleh Syekh Utsaimin ke dalam mana? Al-khas. Berarti kalau ada isim isyarah, ini lafaznya bukan am, tapi lafaznya khas. Awas. Hadza, hadhihi, haula'i, ulaika, humul muflihun, khas, bukan umum. Haula'il ladzina, misal. Ada isim isyarah, ada isim mausul bercampur. Wal adadi, dan jumlah. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar dengan perkataan kami ala mahsurin, ya, sesuatu yang dibatasi, maka lawannya adalah al-ammu. Ya, yang yakhruj dari ala mahsur adalah am. Jadi lawan dari ala mahsur apa? Al-am. Wa takhsisu lughatan. Nah, sekarang tadi khas, sekarang takhsis. Bedanya apa? Faris, khas dengan takhsis. Lihat lafadznya. Inilah di ilmu ini butuhnya bahasa Arab. Al-khas tadi dari mana? Khassa yakhus. So, dia fi'il lazim, khassa lazim. Maka al-khas dia yang terkena perbuatan, dia sendiri yang menjadi khusus. Sedangkan taksis dari khassa yukhassisu, takhsisun mukhassasun. Ya, maka mukhassis dia adalah alat untuk menjadi khas. Misal ada faris, tadinya am umum. Ini ada si syihab, bawa pentungan. Ya, biar faris enggak umum lagi, saya kasih tanda di jidatnya pakai paku. Ya, ini alat paku ini yang membuat si faris jadi anak khusus. Cetuk. Nah, maka si paku ini yang dipegang syihab namanya mukhassis. Tadinya am si faris, setelah dikasih paku cetuk, nah jadi ada tandanya. Sekarang khas, paham? Suatu lafaz am yang terkena mukhassis menjadi khas, paham? Jadi mukhassis dengan khas beda,
Paham? Mukhasis misal di sini nanti illa. Illa. Contohnya innal insana lafi khusrin. Al insan am. Seluruhnya dalam khusr, kerugian. Nah, kita masukin alat namanya illa. Tung. Masukkan. Masukkan alat illa. Akhirnya si insan yang kepentung dengan illa ini amanu illal ladzina amanu. Orang yang beriman jadi khusalatul ilah khusus, tidak rugi. Wa amilus solihat, tidak rugi. Wa tawassaw bil haq, tidak rugi. Wa tawassaw bis sabr. Paham? Alatnya illa yang setelah illa menjadi khas. Jadi alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr menjadi khas setelah illa. Tapi sebelumnya al-insan adalah lafaz istighraqiyah karena alnya istighraqiyah menjadi an. Setelah illa hilang keumumannya menjadi khas. Jadi khasun. Baik, wa takhsisu lughatan diddu ta'mim. Takhsis secara bahasa adalah lawan ta'mim. Takhsis pengkhususan, ta'mim pengumuman. Ya, takhsis membuat menjadi khusus. Ta'mim membuat menjadi umum. Wastilahan dan secara istilah ikhraju ba'di afradil 'ammi. Secara istilah adalah mengeluarkan sebagian ya mufrad dari umum. Ikhraju ba'di afradil 'am. Ini pengeluaran atau mengeluarkan sebagian sebagian apa? Mufrad umum atau suku kata yang umum atau kata-kata yang umum. Wal mukhassisu awas. Bukan mukhassas tapi mukhassis karena bi kasri shad. Ya, shadnya di kasrah yang tengah. Mukhassis. Fa'ilu at-takhsisi. Mukhassis adalah pelaku dari takhsis yang melakukan pengkhususan. Ini yang melakukan pengeluaran sebagian lafaz-lafaz umum. Tadi takhsis apa? Ikhraju ba'di afradil mengeluarkan sebagian lafaz umum menjadi khusus. Mukhassis pelakunya ini mukhassis. Siapa itu mukhassis? Wa huwa syari', yaitu pembuat syariat. Ini Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh kepada rasulnya. Jadi setiap perkataan Nabi hakikatnya adalah perkataan Allah atau perintah Allah. Setiap perkataan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu nanti menjadi mukhassis. Betapa banyak Quran ditaksis dengan kalam Nabi. Wa yutlaqu ala ad-dalili alladhi hasala bihi at-takhsisu. Wa yutlaqu dan diitlaqkan ala kepada ad-dalili dalil alladhi yang hasala bihi at-takhsis, yang taksis dengannya terjadi yang dengannya terjadi pentaksisan, pengkhususan atau didapat pengkhususan, sama terjadi didapat sama ya. Wa dalilu takhsisi nau'ani. Dalil pentaksisan, dalil pengkhususan ada dua. Muttasilun wa munfasilun. Ya. Yang muttasil yang nyambung, wa munfasilun dan yang terpisah. Assalamualaikum. Muttasilun yang tersambung, wa munfasilun dan yang terpisah. Fal muttasilu, maka al muttasil apa sih? Ma la yastaqillu bi nafsihi. Ma la yastaqillu bi nafsihi. Ma la yastaqillu bi nafsihi.
binafsihi. Al-muttasil adalah apa-apa yang tidak bisa terpisah dengan sendirinya. Afan, la yastaqil berdiri ya. Yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Merdeka, Istiqlal, Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, masjid yang berdiri sendiri. Ulangi, fal muttasilu ma la yastaqillu bi nafsihi. Muttasil adalah apa-apa yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Wal munfasilu, dan munfasil adalah ma yastaqillu bi nafsihi. Ya, apa-apa yang dia yang bisa berdiri dengan sendiri, yang dia berdiri dengan sendirinya. Fa minal mukhassisil muttasili. Fa minal mukhassisi al muttasili. Maka termasuk dari bagian mukhassis yang muttasil, yang nyambung. Mukhassis adalah yang membuat menjadi khusus, pembuat menjadi khusus tadi alatnya. Awalan al-istithna'u. Al-istithna'u, ya, istithna dalam ilmu nahwu tahu, illa, ghairu, siwa, ma'ada, dan tetangga-tetangganya. Apa itu istisna? Wa huwa lughatan minats tsana. Secara bahasa dari tsana. Wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'dihi. Wa huwa, dia kata tsana. Wa huwa raddu ba'di asy-syai'i, yaitu rad, menolak, sebagian asy-syai', sesuatu, ila ba'dihi, kepada sebagiannya, ya, menolak sebagian dari sesuatu kepada bagian lainnya. Ka thana al-habli, seperti thana al-habl. Al-habl adalah ikatan. Thana tadi apa? Penolakan sebagian kepada sebagian lain. Bahasa Indonesia yang tepat satu kata mewakili apa? Susah kan? Harus nyari lafaz yang kalau ketemu bilang kan. Ya, pokoknya thana adalah, ya, dia pengembalian sebagian dari sesuatu kepada sebagian lainnya, atau penolakannya. Jadi dia mengeluarkan sebagian sesuatu dari maksud dianya. Ya, tadi itu ada sebelum ada illa, seluruh manusia berkerugian, dalam kerugian karena ada illa, jadi melawan arus. Tidak semuanya. Yang setelah illa tidak semuanya dalam kerugian. Setelah illa dalam keberuntungan. Nah, ini makanya istitsna ini menolak arus yang aslinya. Secara istilahan istitsna adalah ikhraju ba'di afradil 'ami bi illa au ihda akhwatiha. Secara istilah ikhraju ba'di afradil 'ammi bi illa au ihda akhwatiha. Ikhraju ba'di afradil 'ammi bi illa au ihda akhwatiha. Secara istilah istitsna adalah pengecualian, ya. Al-istitsna adalah pengecualian. Awas. Jangan bilang enggak satu terjemahannya. Ikhraju, pengeluaran, ba'di, sebagian, afradil 'ami, ya, afrad al-'am adalah kita katakan bagian atau mufrad suku kata umum. Nah, susah afrad, nerjemahnya enak apa ya? Fard. Kalau fardun kan, kalau dalam
manusia yang berakal beda dengan yang nggak berakal, beda lagi nanti. Bagian itu sendiri gitu ya, bagian keumuman itu sendiri. Nah, Ustaz belum dapat bahasa Indonesia yang mewakili, di kepala belum ada. Ada sebenarnya yang pintar nerjemahin banyak, ketemu. Tapi secara his ya, secara syarah insyaallah jelas ya. Mengeluarkan sebagian mufrad am, kita pakai afrad dari mufrad aja, di afrad dari mufradan. Mufrad adalah satu. Afrad berarti mufrad. Yang mengeluarkan sebagian mufrad umum, mufrad yang am, itu lebih enak. Kalau kita tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia gimana, susah. Ya. Contoh umum jelas kemarin, ya jelas. Dan maksudnya kita juga tahu bahwa am asalnya adalah al-lafdzul mustaghriq li jami'i afradihi. Nah, jadi umum adalah sebuah lafaz yang mencakup secara mendalam dan keseluruhan seluruh bagian-bagiannya, ya, seluruh bagian-bagian dari bagian tersebut, lafaz tersebut. Jadi benar-benar mencakup seluruhnya. Kalau mutlak di bawah itu. Thayyib, dengan apa? Mengeluarkan sebagian mufrad umum bi illa, dengan illa. Atau ihda, salah satu akhwatiha, saudari-saudarinya. Maksudnya illa kan ada temannya, siwa, ghairu, ma'ada. Kaqoulihi ta'ala, teman-temannya illa harus dibuka di kitab nahwu, jangan di sini ya. Buka lagi di pelajaran nahwu. Seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Mana lafaz umumnya syihad? Innal insana lafi khusrin. Mana? Lafaz umum? Illa. Apa antum harusnya? Enggak usah. Entar enggak nyarita ketinggalan. Faris. Mana lafaz umumnya? Nah. Enggak ada. Danis. Mana innal insana lafi khusrin? Umumnya mana? Lafaz umum. Lafaz Naam. Mana Riz? Insan. Kenapa umum? Iya, kenapa umum? Kok antum tahu umum? Kenapa al-insan umum? Seluruh manusia. Bukan manusia satu aja. Insan kan mufrad, satu. Bukan jamak. Ayo, sigat umum yang ketujuh, buka. Sigat umum yang ketujuh. Ma'rifat gimana? Nah, al-istighraqiyah. Al ada dua, awas. Sebagian tiga. Al-istighraqiyah, al-ahdiyah, dan al-mausulah. Sebagian mengatakan al-mausulah. Kalau kita cabut al-mausulah tinggal dua. Istighraqiyah atau al-ahdiyah. Istighraq, tenggelam, mencakup. Al yang mencakup semuanya. Paham? Jadi seluruh isim yang kemasukan al-istighraqiyah, antum bukan nerjemahinnya manusia itu saja, bukan. Satu manusia, bukan. Walaupun satu, kalau kemasukan al tetap menjadi semua manusia. Paham? Al-mar'ah, al-muslim. Ya, kalau al-istighraqiyah maka dia am. Tapi tidak semua yang kemasukan al isimnya menjadi am, ya. Karena alnya belum tentu istighraqi. Ya, thayyib. Di sini istighraqiyah al-insan. Paham? Nah, silakan. Illa, pengecualian seluruh manusia pada asalnya adalah dalam kerugian, illa kecuali. Setelah illa ini maka tidak dalam kerugian. Satu, alladzina amanu. Kedua, alladzina amilu as-shalihat. Yang ketiga, alladzina tawassaw bil haq. Yang keempat, alladzina tawassaw bis sabr. Yang beriman, yang beramal soleh, yang selalu berwasiat dalam kebenaran, yang selalu berwasiat dalam kesabaran, inilah orang-orang pengecualian yang tidak dalam kerugian. Keumuman al-insan, keumuman manusia adalah dalam kerugian kecuali 4 golongan ini.
ya, yang beriman dan yang mengamalkan soleh dan berwasiat, saling menasehati, saling amar ma'ruf nahi munkar dalam kebenaran dan saling amar ma'ruf nahi munkar dalam saling saling menasihati dalam kesabaran. Fa kharaja bi qouli nabi illa aw ihda akhwatiha. Maka keluar dengan perkataan kami bi illa aw ihda akhwatiha, lawannya bi illa aw ihda akhwatiha adalah at-takhsisu bish syarti wa ghairihi. Ya. Karena al-mukhassis al-muttasil ada berapa? Al-mukhassis al-muttasil, satu ada istitsna, yang kedua ada syart, yang ketiga ada mukhassis dengan sifat. Jadi yang muttasil ada 3 ya. Antum lihat di garis bawah itu halaman 29, al-istitsna, awalan al-istitsna. Mana yang thaniyan? Cari di halaman 31 garis bawahi. Thaniyan asy-syartu minal mukhassis al-muttasili, asy-syartu, syart ya, yang berupa syart maka dia mukhassis muttasil. Yang tsalitsan, yang ketiga as-sifah ya, yang berupa sifat. Penjelasannya nanti. Kita selesaikan dulu yang pertama, istitsna tadi. Berarti mukhas yang mengeluarkan sebagian lafaz umum dengan illa aw ihda akhwatiha, pengecualiannya adalah dengan syarat atau dengan sifat. Baik. Kurang 15 menit. Syurutu al-istitsna'i. Syarat-syarat istitsna. Nanti pas ujian milih bab apa terserah nanti. Enggak harus semuanya ya. Tapi antum harus sepakat dulu. Mau berapa bab Ustaz? Ingat, semakin sedikit babnya semakin susah. Misal antum mukhassis dengan khos aja. Ana yakin salahnya malah banyak. Enggak percaya? Bolak-balik antum. Contohnya, soalnya al-khas lughatan diddu asy-syamil al-muqayyid. Benar salah? Udah bingung kan? Al-khas diddu asy-syamil al-muqayyid. Karena kalau sedikit tak dalami sekali soalan ke bahasa-bahasanya. Tapi kalau banyak babnya paling pengertian, istilah lughatan, jenis, selesai. Contoh, udah gitu doang. Kecuali waktunya 5 jam baru. Tergantung waktunya berapa jam waktunya. 20 jam. Nah, anak al-hawair jam 8 sampai jam 12 ujian nahwu. Keren kan? Kuat. SMP, SD yang asli. Ya, semakin ini segampang atau semakin menempa anak antum santai, hasilnya ya santai. Ya kan? Kalau semakin kencang, insya Allah semakin kuat. Kayak antum tarbiyah ikan. Kalau santai-santai ya mati banyak. Kalau nggak teliti, airnya dihitung pH-nya, dihitung DO-nya, berapa zat besinya, berapa karbon dioksidanya, dihitung kejernihannya. Ya, setelah itu diteliti ikannya, bibit bagus enggak? Asalnya gimana, jaraknya jauh enggak, jenisnya apa, ada riwayat-riwayat sakit enggak keluarganya. Baru masukin cemplung. Nah, ntar belum makan makanannya mau dipadetin atau dilenggarin. Sama, antum ngerawat manusia, ngerawat murid antum ya juga sama. Kalau ingin digeber di gaspol ya harus siap gizinya juga, ya kan? Ketika pagi baru bangun seger badan, digeber sekalian. Hafalin Quran 3 jam, 4 jam. Istirahat tidur, hafalin lagi. Nanti pas puasa kayak gitu. Nah, siap, antum kepengen hasil maksimal ya harus siap digeber maksimal. Kalau pun santai-santai, jadi golongan orang santai-santai, iya siap. Nanti kalau jadi apa? Hasilnya santai. Jadi kama tadinu tudan. Gimana kamunya? Ya ntar nanti jadinya seperti itu.
Ya, fala talumanna illa nafsak. Maka enggak boleh nyela kecuali sendiri gitu. Gimana kerja keras kita nanti ketahuan. Makanya gagal, capek. Nah, gak mungkin usrun terus. Sahih? Karena inna ma'al usri yusron. Bersama kesusahan bisa ada kemudahan. Maka orang yang biasa menggember maksimal seperti para ulama, bayangin orang safar menuntut ilmu, capek, minum kan, nyantai, tiduran, istirahat. Mereka gimana istirahatnya di padang pasir? Demi Allah, semua sirah mengatakan menulis ulang hadis-hadis di pasir 50 kalian. Murajaah. Capek udah badan capek. Nulis misal gampangnya hadis pertama main aja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana 50 kali hapus. Kasir kamu dalamnya hapus. Yang gimana enggak kuat sekali mereka para Imam Syafi'i dan para ulama lain coba. Kalau kita gimana? Ini aja belum dibaca Ustaz. Halaman ini aduh belum paham Ustaz, belum ulang-ulang. Belum murojaah sekali, 2 kali, 3 kali, baru 5 kali Ustaz. Belum 50 kali. Ya, makanya betapa jauh faedah ilmu para ulama salaf kita dengan kita jauh sekali. Ya, begitu jauh. Oleh karena itu mulai dari sekarang gembleng ya, fokus, paksakan. Mulai dipaksakan. Nanti lama-lama terbiasa. Yang biasa makan tangan kiri, minum tangan kiri, ketika mendapatkan hadis kul ya gulam kul biyaminik, praktek langsung gak gampang loh. Nah, praktek langsung gak gampang. Tangan selalu tiba-tiba otomatis itu tangan kiri. Untuk melihat siapapun dia. Nah, setelah itu lama-lama otak ngerekam kanan, nah, mulai terbiasa. Sekali masih kalau lagi nge-fly kiri lagi. Itu perubahan. Ya. Perubahan dari yang tidak baik ke baik butuh proses dan butuh latihan terus-menerus. Ya, karena innamal ilmu bit ta'allum kata Rasulullah. Ilmu dipelajari. Wa innamal hilmu bit tahallum. Ilm ya, karakter harus dibentuk. Dipaksa, dilatih. Ya, dilatih karakter, gerakan tangan dan gerakan mimik muka, akhlak. Menjadi akhlak atau karakter atau attitude atau apa terserah istilahnya, ada akhlak semuanya ya, sama kita juga ilmu yang kita pelajari harus menjadi cerminan akhlak kita ya, sehingga menjadi pribadi yang Qur'ani dan Sunni. Tentunya butuh proses. Barang siapa yang teguh di atasnya, insya Allah mendapatkan hasil nikmat yang lebih dari yang lain. Sebagaimana surga, yang amal yang banyak nanti surganya nggak sama dengan yang amal yang sedikit kan? Kata Rasulullah SAW sendiri, utlubil firdaus al-a'la, minta firdaus yang tinggi, bukan firdaus yang atau bukan surga yang paling bawah. Awas, saya cukup Ustaz surga yang paling bawah, kan sudah 50 kali dunia dalam riwayat, dan berarti 10 kali dunia. Yakin nanti cukup surga yang terakhir? Iya, ngelihat kenikmatannya 10 kali dunia. Coba antum lihat Serang antum jadi bupatinya. Bupati kan cuma 5 tahun atau berapa tahun. Jadi pemiliknya selamanya gitu. Serang aja, Banten, gubernurnya selamanya nggak pernah mati, nggak pernah ada tsunami, nggak pernah ini. Indonesia, semuanya pemiliknya jadi presidennya. Menjadi khalifahnya itu, pemilik sampai nggak mati. Dunia ini punya sendiri. Semua orang yang di surga itu adalah bawahan kita, atau milik kita, bahkan dayang-dayang, bidadari, anak kecil, gulam, ya. Kata apa? Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, belum hurun ain, ya, hurun maksuratun fil khiyam, belum qasar, belum akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufa wa zarabiyu manfufa, dan seterusnya. Semua yang kita benakkan di hati ada. Tapi yang paling bawah ada konsekuensinya kan? Orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka yang masih ada sebesar bisi dzarrah keimanan. Nah, dari yang paling gosong di neraka dari orang yang beriman, yang berbuat banyak dosanya. Itulah jatah surga terakhir paling bawah. Mau?
Enggak. Mau? Ada yang mau? Hah? Kita tidak tahu jatah kita yang mana. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Kita berdoa untuk mendapatkan siapa? Utlubil firdausal a'la. Suruh bercita-citanya, doanya menggapai lombanya firdaus yang tertinggi seperti shaf. Lomba-lombanya adalah shaf pertama. Khususnya pas salat Jumat. Shaf pertama yang paling banyak pahalanya dan fi sufufil awal, shaf pertama yang didoakan malaikat. Makanya anak ketika merubah anak-anak, ini pengalaman Ustaz, yang sebelum yang mau keluarkan antum minggu depan keluar dari sini, dari pondok anak. Kecuali seminggu ini antum di shaf pertama terus. Sekali jangan di shaf pertama udah keluar. Siap? Siap tadi. Baik, shaf pertama seminggu ini dulu. Latih dia shaf pertama. Enggak boleh telat takbiratul ihram. Awas. Karena tadi pagi telat takbiratul ihram gara-gara ronda ini. Bisa jadi imam jadi nggak jadi imam. Ini pertama ini setelah berbulan-bulan. Innalillah. Dan ngeronda anak. Baru dikhitan si Hafsah yang baru lahir. Dan ditindik, dan dibotakin. Di bareng gitu. Rasa sakitnya bareng. Udah semalam kasihan uminya sampai anget semua badannya. Sakit, sampai agak demam. Anak jadi ngalah. Anak ngalah terus. Hah? Anak ngajar juga wajib di sini. Terus? Wajib dengan wajib jadi jamaah, jangan ditinggalin. Ya nanti di sana ada kakeknya, neneknya, moga bisa jawab. Liburan kan, ada kakek nenek. Belum ada murid-murid. Pas lahiran dulu kan rumah anak dijaga murid anak, 2 orang, 3 orang. Suruh jagain 2 anak-anak, anak ngerondain istri. Dan ini pertama anak ngeliat istri anak langsung lahiran, keluar dari rahim beliau luntung. Baru pertama. Terus itu membuat kita saking tambah sayang sama istri kita benar. Waktu itu perjuangannya istimewa. Istimewa perjuangan. Hafsah. Hafsah Al-Hafizah. Nah. Dah itu nama yang anak pilih ya. Ibu bapak, neneknya kalah semua. Enggak, anak kemen Hafsah. Kenapa namanya? Ya. Kan biasanya terinspirasi atau apa? Iya, karena Hafsah suka ngerjain istri Nabi yang lain. Biar dia nggak dikerjain. Nah, jika dimadu sama suaminya, jangan dikerjain, ngerjain dia. Masih ingat antum? Seorang janda yang paling cantik se-Arab yang dinikahi Rasulullah SAW, yang dikerjain sama Aisyah sama Hafsah. Nanti kalau ketemu Nabi, katakan di malam pertama, a'udzu billahi minka. Saya berlindung dari Allah kepada Allah darimu. Harusnya kan a'udzu billahi min syarrin kan? Kita berlindung dari keburukan. Minasyaiton, min hamah, min ainin lamah, min syarri ma khalaq. Nah ini a'udzu billahi min. Dikerjain. Akhirnya Rasulullah katakan ilhaqi bi ahliki. Sana pulang. Ditalak. Terus ditalak langsung sama Rasulullah. Kan laqad wa'adti bi 'azimin. Engkau telah berlindung kepada sesuatu yang maha agung. Ya, berarti saking awamnya dalam agama maksudnya. Si gadis ini atau si wanita ini saking awamnya dibanding Hafsah dan Aisyah dan Ummu Salamah dan yang lain. Nah, saking awamnya. Akhirnya bapaknya, anak saya dikerjain nggak tahu. Kata Rasulullah udah. Karena nanti dikerjain lagi pasti. Zainab paling sering dikerjain Hafsah. Zainab binti Jahsh. Itu juga sering dikerjain Hafsah. Karena keluarga Umar bin Khattab orang-orang cerdas, orang pelajar. Ya, Ibnu Umar bin Khattab, beliau kan dubesnya Quraisy kemana-mana. Keluarga Khattab keluarga cerdas dan keras. Enggak, yang anak pengen aja Hafsah. Ya, ingat didikan yang Umar kepada Hafsah. Dan Ustaz juga terinspirasi Umar bin Khattab. Maka anak perempuanan Hafsah dulu. Hafsah dulu, nanti kalau ada lagi siapa? Aisyah udah banyak dan belum ada nama Hafsah di sana juga kan. Baik. Sampai mana tadi? Cukup ya, kurang 2 menit kita sampai syurut istitsna.
syarat-syarat istitsna insyaallah di pertemuan Selanjutnya. ke depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.